sobat Islam. Gerah para tokoh Islam melihat, mendengar tingkah laku dan pernyataan Hyang Wildo yang menyampaikan banyak narasi-narasi pemahaman sendiri yang jelas ditujukan hingga menyinggung banyak umat Islam. Narasi yang diolah dengan seni mengolah kata-kata selaras dengan tarian yang dihadirkan Hyang Wildo dalam sholawat Nabi, na'udzubillah. Ya Rasulullah, Hyang Wildo yang saya pikir punya pemahaman kejawen, ternyata memang mulutnya sudah kelewat batas yang berbicara tentang Islam. Satu kata buat dia, tentunya dengan intonasi yang santun, biadab nih orang. Seperti kutipan dari Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa saya mampu menang melawan 10 orang yang intelektual, tapi saya selalu kalah walaupun hanya melawan 1 orang yang dimana dia jahil dan bodoh. Lantas inikah rencana besar Hyang Wildo yang cukup menuai tanggapan para pakar Islam soal pernyataan yang diserukan hingga Buya Yahya menjelaskan perihal penting ini? Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham. Ternyata memang mulutnya si Hyang Wildo ini sudah melewati batas berbicara tentang Islam. Satu kata sih buat Hyang Wildo, tentu dengan intonasi yang santun ya, biadab nih orang. Yang dikatakan oleh Imam Syafi'i kurang lebih seperti ini. Saya mampu menang melawan 10 orang yang intelektual, tapi saya selalu kalah walaupun melawan 1 orang yang dimana dia jahil, bodoh. Kita umat Islam tidak gerah dan tidak mengurusi ketika non-muslim punya keyakinan dan menjalani masing-masing. Tapi ketika ada orang non-muslim berbicara tentang Al-Quran kami seperti Hyang Wildo, ini namanya kurang ajar. Seperti halnya seorang ibu-ibu pakai kerudung yang mengklaim dibawa ke langit oleh Hyang Wildo yang pastinya tidak pergi ke sana, tapi imajinasinya yang dibawa ke langit sesuka dia. Beda dengan Nabi Muhammad SAW yang namanya mujizat. Memang gak sesuka Nabi Muhammad, dan yang memenuhi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan si ibu yang dibawa ke langit yang adalah halusinasi yang pikirannya dimanipulasi oleh si Hyang Wildo, lalu berpikir si ibu ini pergi ke langit seperti kutipan dari Mahesa Al-Bantani. Tapi ini ada orang lain yang dibawa ke langit oleh si Hyang Wildo, artinya bisa sesuka dia. Kalau Nabi Muhammad namanya mukjizat, memang gak bisa sesuka Nabi Muhammad. Si ibu-ibu ini bukan dibawa ke langit, tapi pikirannya dimanipulasi oleh si Hyang Wildo, lalu berpikir si ibu-ibu ini pergi ke langit, padahal tidak pergi ke langit. Selanjutnya pesan keras dari Raden Sair Langit buat pasukan pendukung Hyang Wildo yang menyatakan soal surga dan neraka adalah ilusi, hingga muncul di antara komentar-komentar pemujanya itu yang mengatakan bahwasannya ada gitu dalam rukun iman surga dan neraka. Jadi ketika ada orang yang mengatakan dalam rukun iman tidak ada poin surga dan neraka yang perlu diimani, maka ini adalah ungkapan dari orang-orang yang jahil, yang bodoh, bahlul murokab, bodohnya merangkap-rangkap. Walaupun susah kalau saya mau ngomong sepanjang lebar apapun, hingga sangat sederhana dan sepele menjawab ucapan cocotan, bacotan dari makhluk-makhluk semacam ini. Ketika mereka mengatakan bahwasannya dalam 6 poin di dalam rukun iman, saat mereka mengatakan tidak ada itu istilah mengimani surga dan neraka, lah memang secara redaksi bahasa tidak ada poin surga dan neraka di dalam rukun iman. Tetapi di dalam 6 poin rukun iman ini, salah satu poinnya adalah mengimani kitab-kitabnya Allah. Dan jika kita berbicara tentang kitab-kitabnya Allah tersebut, di sana ada Al-Quran, dan di dalam Al-Quran banyak ayat dan surat yang menjelaskan tentang adanya surga dan neraka.
seperti dalam surat Al-Imran ayat 131 dan juga 133. Itu adalah di antara ayat surat tersebut yang menjelaskan surga dan neraka. Dan memang kalau kita beribadah jangan mengharap surga dan neraka, tapi orang-orang yang kufur, orang yang kafir, yang tidak percaya surga dan neraka, karena percaya dan mengimani surga dan neraka adalah sebagian daripada iman, kata Raden Sair Langit. Memang ketika kita beribadah jangan mengharap surga dan neraka. Tapi orang yang kufur, orang yang kafir, yang nggak percaya sama surga dan neraka. Kenapa saya katakan kufur kafir? Bahwa yang nggak percaya surga dan neraka, percaya terhadap surga dan neraka sebagian dari iman. Kenapa surga dan neraka termasuk keterangan penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Mengimani Al-Quran sebagian dari iman gitu. Baru ya, perlu diperpanjang lagi. Orang-orang anak TK, orang anak dinia nggak perlu memperpanjang hal seperti itu. Anak dinia aja paham. Dan inilah tanggapan Buya Yahya soal apa yang disampaikan terkait hal tersebut. Kita perlu tinjau kalimat tidak percaya dengan surga dan neraka itu. Jangan-jangan definisi surga dan neraka yang berbeda bagi dia. Nanti ditutup, apakah dia sholat? Apakah dia melakukan ibadah? Kalau dia melakukan ibadah, tentu akan ditanya untuk apa itu semuanya. Untuk mendapatkan pahala dari Allah. Mungkin ngomong begitu. Pahala di mana setelah kehidupan di dunia? Loh, dia mempercayai kehidupan. Jadi jangan-jangan pemahaman tentang surga itu yang beda. Beda menjelaskan saja. Tapi kalau orang benar-benar, ini kita kembalikan tadi ditutup. Seandainya ada pertanyaan yang bisa sambung, kita pengen tahu. Yang pengingkaran kepada surga itu bagaimana sih? Kalau dia hanya mengingkari kalimat surga, tapi dia percaya nanti setelah saya mati mendapatkan imbalan di tempat yang istimewa. Ya terserah, nama surga kan bahasa Indonesia, namanya Al-Jannah bahasa Arabnya. Makanya kita perlu ditinjau dulu maksudnya itu apa. Kalau dia masih mengharap bahasanya Allah berikan pahala di tempat yang istimewa nanti, bukan tempat siksa, dia mempercayai, cuman bahasanya saja beda. Tapi kalau benar-benar nggak mempercayai surga dan neraka itu maknanya nggak mempercayai kehidupan setelah kehidupan dunia. Nah itu kalau dia sudah kafir, murtad sudah. Nggak boleh kita mendoain mereka. Itu kita kembalikan kepada yang bersangkutan tadi terputus, tanyakan apa yang selama ini dalam kehidupannya. Jadi kita bisa melihat dari kehidupannya sebetulnya itu hanya pemahaman tentang surga saja. Surga. Apalagi mungkin pernah punya latar belakang pengalaman tentang kisah-kisah tentang dunia pewayangan yang masih sangat kental dengan tradisi Hindu Buddha misalnya, bicara tentang kahyangan, tentang nirwana, segala macam. Jangan-jangan beliau itu mengingkari hal-hal yang seperti itu, tapi untuk balasan di akhirat percaya. Balasan dari Allah percaya. Maka kita tidak bisa memastikan kalau pertanyaan sepotong seperti itu. Intinya jika maksudnya orang kakek tersebut mengingkari adanya kehidupan setelah kehidupan di dunia yang di dalamnya ada bahagia dan ada sengsara, maka dia adalah murtad, keluar dari iman. Tidak perlu didoakan dan tidak boleh kita mendoakan dan tidak boleh disolati seperti itu. Wallahu a'lam. Kembali Buya Yahya bukan membahas yang Wildo, tetapi beliau menyampaikan secara umum terkait adanya surga dan neraka dalam pandangan Islam. Semoga apa yang dihadirkan terkait Hyang Wildo ini kita bisa melihat dengan hati, membuka mata selebar-lebarnya, dan memberi perhatian khusus untuk peduli dengan akidah umat Islam yang seolah dia mempunyai rencana ketika sudah mendapatkan hakikat dan ma'rifat dia ingin meninggalkan syariat. Na'udzubillah. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal dan pemahaman yang bisa saja menyesatkan banyak orang tersebut. Mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya. Dan kita ambil saja hikmah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau sampaikan. Demikian ulasan kami, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzakh kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Panda Malang. Rekening wakafnya BRI 1174 01 00554 560 atas nama Pondok Pesantren Gunung Panda. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya anaknya anak soleh soleha menjadi penghafal Al-Quran dan negeri ini menjadi beldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.